Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Amelia Putri dari kelas 11 akuntansi akan mempresentasikan tugas saya tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Selamat menyaksikan. 3. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut dengan APB Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaan telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan sumber daya alam yang dimiliki. A. Pelaksanaan penerima pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli daerah. Seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara kas desa harus disetorkan ke dalam rekening kas desa. Pendapatan asli desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. 2. Transfer desa. Pendapatan transfer desa sebagaimana telah diuraikan berasal dari pemerintah supradesa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepala desa. Dana transfer ini akan diberikan kepada desa yang telah terutang dalam APBD provinsi, kabupaten, atau kota. 3. Pendapatan lain-lain. Kelompok pendapatan lain-lain meliputi hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Ini berupa kas, dilakukan melalui bendahara desa. Pendapatan tersebut harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain kwitansi penerimaan. B. Pelaksanaan pengeluaran atau belanja. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Hal tersebut tertuang dalam RKP desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB desa. Yang pertama, prosedur pelaksanaan belanja desa. Setelah APB desa ditetapkan dalam bentuk peraturan, program, dan kegiatan desa sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan dikecualikan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu mengganggu penetapan APB desa. 2. Pembayaran belanja desa. Terhadap mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa, uang muka yaitu pemberian uang dalam bentuk rangka pembayaran atas pengadaan barang atau jasa kepada pihak ketiga. Khusus untuk desa, istilah uang digunakan hanya dua jenis, yaitu uang muka dan uang panjar atau uang DP. Uang persediaan tidak digunakan karena tidak ada bendahara pembantu di desa. 3. Pelaksanaan pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup silpa tahun sebelumnya, pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang berasal dari penjualan kekayaan desa yang diperoleh dari realisasi penjualan aset desa kepada pihak ketiga. Penjualan milik desa yang bersifat strategis harus dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa yang mengacu pada ketentuan pengelolaan kekayaan milik desa. 2. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan diantaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Pembentukan dana cadangan dilakukan setelah adanya penetapan persetujuan melalui peraturan desa. Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.
Begitu juga halnya dengan penyertaan modal desa. Pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.